Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahrianur Kusnadi, NIM 1202200050 dari kelas R2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai perencanaan kawasan ekonomi khusus atau KEK dengan studi kasus Arun Loksemawe di Provinsi Aceh, dengan dosen pengampu Bapak Asirin ST MT. Adapun outline yang ada di tugas ini ialah yang pertama ada landasan teoritis, yang kedua ada definisi dari kawasan, yang ketiga ada gambaran dari studi kasus, yang keempat ada gambaran dari rencana dan pengelolaan, yang kelima ada ulasan kritis, dan yang terakhir ada usulan agenda kebijakan dan agenda penelitian masa depan. Pertama ada landasan teori, di mana di sini terdapat 3 landasan teori. Yang pertama ada teori Keynesian, di mana teori Keynesian tersebut ialah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris pada abad ke-20. John Maynard Keynes selaku penemu teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan yang penting. Yang kedua ada teori neoklasik, di mana teori neoklasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu datang atau bersumber dari penambahan dan perkembangan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Dan teori yang ketiga ialah teori cluster, di mana penemu teori tersebut ialah Porter, yang pada tahun 1998 berpendapat bahwa cluster atau bahasa Inggrisnya ia cluster merupakan pengertian atau didefinisikan yang lazim digunakan dalam ilmu ekonomi regional untuk mendefinisikan pengelompokan industri sejenis yang ada di dalam suatu kawasan, dan ketika kegiatan industri itu macam-macam, kemudian disebut aglomerasi. Kemudian kita masuk ke apa sih kawasan ekonomi khusus atau KEK itu? Nah, kawasan ekonomi khusus atau KEK merupakan sebuah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintahan dengan memiliki tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menarik investasi, dan juga mengembangkan sektor industri tertentu atau sektor industri yang ada di suatu kawasan tersebut. Nah, KEK atau kawasan ekonomi khusus ini biasanya menawarkan insentif ekonomi dan juga fasilitas yang menguntungkan bagi para investor yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi pada kawasan ekonomi khusus tersebut. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari KEK tersebut ialah yang kalau untuk dari tujuan, nah tujuannya ini ialah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi para investor. Balik lagi, untuk menarik investor agar tertarik berinvestasi pada kawasan ekonomi khusus ini, dan mendorong pengembangan sektor-sektor yang ada atau tertentu. Nah, sektor-sektor yang ada ini didorong jika memiliki atau dianggap memiliki potensi untuk suatu pertumbuhan ekonomi yang cepat, efektif, dan efisien, dan menghasilkan hal yang positif. Kemudian untuk manfaat sendiri dari KEK ialah yang pertama, untuk meningkatkan investasi, yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan ekonomi khusus, yang ketiga ada transfer teknologi, yang keempat ada mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan daya saing daerah, dan yang terakhir untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena
suatu kawasan ekonomi atau suatu kawasan industri itu harus berkelanjutan agar tidak punah dan terus menghasilkan dampak yang positif bagi suatu kawasan maupun bagi suatu daerah. Kemudian masuk ke gambaran umum KEK Arun Lok Sumawe, di mana KEK Arun Lok Sumawe ini sendiri terletak di Kabupaten Aceh Utara dan berada di kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Nah, kawasan ekonomi khusus ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2017 dan diresmikan beroperasi atau mulai melakukan kegiatan pada tahun 2018 dan tanggal 14 Desember. Nah, KEK ini sendiri berfokus pada beberapa sektor, yaitu sektor energi, sektor petrokimia, agroindustri, pendukung ketahanan pangan, logistik, serta industri penghasil kertas kraft. Di mana di gambar ini sudah dijelaskan di mana saja lokasi dari PT Pupuk Indah Bunda, PT Kertas Kraft Aceh, PT ASEAN Aceh Fertilizer, X Arun Area, Pelabuhan Arun, Pelabuhan Kroeng Geukeo. Di sini sudah dijelaskan di peta ini letaknya. Kemudian untuk sedikit profil dari KEK Arun Lok Sumawe sendiri. Balik lagi, berdasarkan landasan hukum PP nomor 5 tahun 2017, Badan Usaha Pembangun dan Pengelolaan yaitu PT Patriot Nusantara Aceh, luas area sebesar 2.622,48 hektar, kemudian memiliki kegiatan utama yang pertama adalah industri energi, industri petrokimia dan kimia lainnya, industri pengelolaan dari kelapa sawit, industri pengelolaan kayu, dan juga yang terakhir ialah logistik. Untuk target investasi sampai tahun 2027 ialah Rp 51,300 miliar dan target dari tenaga kerja sejumlah 40.000 orang. Kemudian di bawahnya yaitu lokasi, yaitu yang kita sebutkan tadi di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Dan KEK Arun Lok Sumawe sendiri bisa dilihat dari peta, itu dekat dengan Pelabuhan Malayati, kemudian dekat dengan ibu kota dari Pulau Sumatera, dari Provinsi Aceh itu Kota Banda Aceh, dan dekat dengan Sultan Iskandar Muda Airport. Kemudian ada master plan, di mana master plan ini berisi lokasi-lokasi dari kegiatan industri tersebut. Kalau untuk gambaran dari KEK Arun Lok Sumawe sendiri, KEK Arun Lok Sumawe ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jangan lupakan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Kemudian mengembangkan sektor industrinya dan investasi yang ada di wilayah Aceh ataupun Provinsi Aceh. Terutama Aceh Utara, karena KEK Arun Lok Sumawe berada di Aceh Utara. Nah, khususnya dalam sektor energi, petrokimia, baik lagi logistik dan industri terkait. Kemudian kita masuk ke potensi sumber daya alam yang ada di KEK Arun Lok Sumawe. Nah, komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, minyak astiri, dan lain-lain. Kemudian, selain itu terdapat juga ladang minyak dan gas yang signifikan di sekitar KEK ini, yang menyediakan bahan baku untuk industri-industri yang ada di dalam KEK Arun Lok Sumawe tersebut. Kalau untuk aksesibilitasnya, KEK Arun Lok Sumawe memiliki akses yang baik keluar negeri atau ke pasar dalam negeri atau domestik. Nah, Bandara Malikus Saleh di Lok Sumawe, yang terdapat di Lok Sumawe, itu menyediakan layanan penerbangan yang menghubungkan KEK Lok Sumawe ini dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Kalau dari segi infrastruktur, KEK Arun Lok Sumawe dilengkapi dengan infrastruktur seperti adanya pelabuhan, jaringan jalan, dan fasilitas pendukung yang lainnya. Nah, contohnya ialah adanya Pelabuhan Arun menjadi pelabuhan penting di Aceh dan memiliki kapasitas untuk menangani pengiriman minyak, gas, dan produksi industri lain yang berskala besar. Dan terakhir, di fokus industri,
Nah, KEK Arun Lok Sumawe berfokus pada industri-industri seperti kilang minyak, gas, petrokimia, industri kelapa sawit, logistik, dan juga pariwisata. Untuk ulasan kritisnya, meskipun KEK Arun Lok Sumawe memiliki potensi yang sangat besar, KEK ini masih memiliki beberapa masalah yang terkait dengan kawasan ini. Nah, diharapkan pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah dan kekurangan yang terdapat di KEK Arun Lok Sumawe ini. Sangat diharapkan untuk pemerintah agar masalah-masalah yang ada di KEK Arun Lok Sumawe ini dapat segera teratasi dan berjalan lagi dengan baik. Nah, adapun 5 masalah yang sudah saya ringkup. Yang pertama, itu dari masalah di dampak lingkungan yang ada di sana. Nah, kenapa dampak lingkungan? Karena adanya pengelolaan sumber daya alam seperti minyak dan gas dalam pengembangan industri di KIK ini sangat berdampak negatif bagi lingkungan. Karena tergantungnya zat-zat kimia dan zat-zat yang mematikan yang disebar ke lingkungan dan dapat menyebabkan udara yang di lingkungan tersebut sudah tidak baik lagi bagi wilayah tersebut. Yang kedua, adanya konflik lahan. Nah, yang paling sering ialah konflik lahan dan hak masyarakat. Nah, dalam pengembangan KEK seringkali terjadi konflik terkait tanah, relokasi, kombinasi, sehingga dipentingkan untuk pemerintah untuk memastikan hak masyarakat itu dihormati. Jadi hak masyarakat itu dihormati, tidak boleh diambil paksa maupun dipermasalahkan. Kemudian ada kesenjangan sosial ekonomi, di mana kesenjangan sosial ekonomi ini ialah kebijakan diperlukan untuk memastikan inklusi sosial dan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi nih, untuk ikut ambil ahli dalam kegiatan ekonomi di kawasan ekonomi khusus. Kemudian masalah yang keempat, ada ketergantungan pada sektor tertentu. Nah, KEK ini terfokus pada sektor industri yang beresiko ketergantungan dengan sektor lain, sehingga menyebabkan kerentanan ekonomi terhadap perubahan harga komoditas global atau perubahan kebijakan sektor tersebut. Nah, yang terakhir ialah pengawasan dan tata kelola. Nah, kurangnya dari pengawasan tata kelola yang lemah dapat mengakibatkan pelanggaran lingkungan, praktik mistis yang tidak etis, dan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian dari masalah yang tadi kita angkat, maka diusulkan juga nih beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menetralisir masalah-masalah tersebut. Nah, upaya-upaya itu ialah yang pertama ada peningkatkan pengawasan dan regulasi. Yang kedua ada keterlibatan masyarakat dan konsultasi publik. Yang ketiga ada penegakan hak masyarakat. Yang keempat ada diversifikasi dari ekonomi. Yang kelima ada investasi dalam infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kapasitas dan adakannya pelatihan. Lanjut ke usulan agenda. Usulan agenda bagi KEK Arun Lok Sumawe. Yang pertama itu ialah peningkatkan infrastruktur guna meningkatkan daya saing kawasan. Yang kedua ada pemerintah dapat memberikan insentif fiskal serta menyederhanakan dan mempercepat perizinan. Nah, kepada investor-investor yang tertarik berinvestasi di KEK Arun Lok Sumawe agar investor-investor tidak kesusahan atau kesulitan jika ingin berinvestasi. Maka jika dilakukan penyederhanaan dan mempercepat perizinannya, ya investor-investor jadi tidak lari. Mereka makin tertarik karena dengan perizinan yang mudah dan baik, maka investor akan makin tertarik akan berinvestasi di KEK Arun Lok Sumawe. Yang ketiga, memberikan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai. Nah, agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil. Ini sangat perlu untuk para tenaga kerja agar mereka yang memiliki wawasan yang luas. Yang keempat, ada mendorong pengembangan sektor industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, karena sektor industri sangat bisa berdampak negatif bagi lingkungan dan itu bisa
sangat-sangat negatif bagi masyarakat juga, karena masyarakat memerlukan yang namanya lingkungan. Yang kelima, ada pemerintahan dapat mendorong kolaborasi dengan sektor wisata dan pihak terkait. Dan yang terakhir, dilakukannya nih kampanye promosi yang efektif guna memasarkan dan menarik minat-minat balik lagi para investor untuk berinvestasi di KEK Arun Lok Sumawe. Kemudian untuk agenda penelitian di masa depan, itu yang pertama ada mengembalikannya kejayaan sumber devisa. Nah, Aceh Utara sendiri atau Arun Lok Sumawe sendiri itu terkenal dengan penghasil migas. Jadi, upaya mewujudkan mimpi mengembalikan kejayaan devisa dari Arun lalu telah meniti langkah melalui sektor jasa di bidang migas. Kemudian, dilakukannya pengembangan dari peluang investasi yang sudah ada. Nah, di masa depan, itu diharapkan dapat dilakukannya pengembangan dari beberapa peluang investasi. Nah, seperti contohnya ialah zona gas, minyak, dan energi, kemudian zona petrokimia, kemudian zona pelabuhan dan logistik, kemudian zona agroindustri dan perikanan, dan juga zona kertas kraft. Dilakukannya pengembangan agar dapat berkembang dan membuka juga lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang terakhir itu fokus ke industrial estate, di mana kita meminta berharap investasi kepada para PT seperti salah satunya ialah PT Pelindo untuk membangun ekosistem menyeluruh untuk industrial estate di sekitar kawasan yang baik, efektif, dan efisien dan berdampak positif bagi KEK itu tersebut. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya dapat memberikan ilmu baru kepada para penonton yang ada di sini. Kemudian jika ada salah-salah saya mohon maaf, ketika ada salah-salah kata saya minta ampun, dan kepada Allah saya minta ampun. Sekian presentasi dari saya atau video presentasi yang dapat disaksikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.